Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini YouTube channel. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan terobosan, mujizat dan keajaiban. Bukankah Yesus datang untuk memberi hidup buat kita dan memberinya di dalam kelimpahan, sehingga terobosan itu akan selalu terjadi harian di dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Pagi ini saya rindu berbagi, menyampaikan apa yang Paulus ajarkan di dalam kitab Kolose. Kolose 4 ayat 3-4 sampaikan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ada hal yang menarik yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Dia katakan berdoa untuk kami, sehingga kami bisa memberitakan rahasia Kristus. Sebegitu pentingkah rahasia Kristus, sampai Rasul besar memohon, meminta doa-doa yang intens, yang terus-menerus disampaikan, dinaikkan oleh sebuah jemaat yang bertumbuh, yaitu jemaat Kolose, sehingga pemberitaan akan rahasia Kristus itu semakin terbuka. Kita mesti mengerti apa sih yang dimaksud oleh rahasia, yang dimaksud oleh Paulus tentang rahasia Kristus. Kalau kita mengerti ini, hidup kita pasti akan berubah. Kalau kita mengerti ini, kita akan mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Yesus secara personal. Kalau kita mengerti ini, kita akan semakin jatuh cinta dengan Yesus. Karena itu saya berdoa, biar roh hikmat, roh wahyu itu bergerak pagi hari ini dalam hidup setiap saudara, untuk menyatakan, mewahyukan Kristus di dalam hidup setiap kita. Inilah rahasia Kristus menurut Rasul Paulus. Dia tuliskan di kitab Efesus pasal yang 3-4-6. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dan padanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada angkatan anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji-janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Yes, amin. Bahwa kita orang-orang yang bukan Yahudi, kita diadopsi karena kita percaya kepada berita Injil, untuk kita menikmati semua janji-janji Tuhan yang ada di dalam Kristus. Saya mau bagikan, ada 5 rahasia Kristus yang ajaib yang kita nikmati karena kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, di dalam Kristus kita menerima segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa halangannya untuk kita bertumbuh, untuk mengenal Kristus? Nggak ada. Karena di dalam Kristus Dia sediakan segala berkat rohani buat kita. Yang kedua, di dalam Kristus Dia memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow. Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk kita kudus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, detik yang sama sebenarnya kita kudus di hadapan Tuhan. Kenapa aku masih terikat dengan dosa? Karena kita tidak menyadari posisi kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita kudus dan tak bercacat. Karena itulah kita mesti renungkan kebenaran firman, sehingga ada perubahan di dalam kehidupan kita, dari cara pandang hidup kita di dalam Kristus. Yang ketiga, di dalam Kristus kita ditetapkan menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa. Bukankah ini berkat yang ajaib? Bahwa di dalam Yesus kita menjadi anak-anak. Kita punya akses kepada Bapa Surgawi kita. Kita punya kesempatan untuk kita menikmati sebuah hubungan yang begitu ajaib dengan Bapa Surgawi yang penuh kasih buat setiap kita. Efesus 1 ayat 5 katakan, dalam kasih Ia menentukan kita yang semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wow, ajaib.
Yang keempat, di dalam Kristus kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu ada di Efesus 1 ayat yang ke-7. Bahwa satu-satunya yang bisa menebus, yang mengampuni dosa kita adalah Yesus. Wow. Dosa kita diampuni. Dosa kita dibayar lunas di kayu salib. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tidak oleh yang lain. Itu blessing. Itu rahasia yang ajaib yang Paulus maksudkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah di dalam Kristus kita dipersiapkan. Kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu yang disebut dengan destiny. Oh, pada waktu kita percaya kepada Yesus, Dia sediakan destiny yang ajaib buat setiap kita sebelum dunia dijadikan. Karena itu temukanlah destiny-nya. Karena itu kejarlah destiny-nya. Karena itu sambutlah, bukalah hati kita untuk kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rasul-rasul besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena dia mengenal rahasia Kristus. Biar siang hari ini, pagi ini, kita berjumpa dengan rahasia yang ajaib yang Kristus sediakan buat kita. Saudaraku, mari kita alami rahasia Kristus yang begitu ajaib. Kalau kita mengerti ini, maka hidup kita pasti akan berubah. Kita akan menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita akan bergairah di dalam Tuhan. Biar firman pagi hari ini itu menguatkan, meneguhkan, dan membawa kita kembali untuk berjumpa dengan Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.